Jika SD, SMP, SMA, KUD, KUDA, gitu. PPK. Oh, kuda ya sama. Mang Diki, punten ya. Bisa gentos kacamata tuh. Tukeran nih aing. Nah, itu. Iya ngeblur aja. Bukan skenario sinetron. Dikasih contoh tuh, cara nyian film. Skenario itu apa? Sinetron dikasihnya tuh perempuan dalam pasungan. Peran utamanya. Peran utama pelatih vokal. Pelatih vokal grup siapa? Ya, ada. Pelatih vokal grup di Bandung. Iya, di Bandung. Halo kawan kreasi, kembali lagi bersama saya Saswi Janarko dalam acara Pura-Pura Podcast. Kebetulan malam ini yang punya tempat tidak ada, dia lagi. Kamu lagi nge-BO ya? Gitu. Atau lagi micet? Mulai. Oh, sedang mulai. Tapi maaf, enggak, saya belum perkenalkan Anda ya. Ini tempat ini saya kuasai karena dari tadi kan saya datang. Saya punya teman, dia punya podcast Ruang Kreasi, tapi tidak pernah mengundang saya, jadi saya naon ngaranna diambil alih. Eta ini nuluwi edan atuh anjing. Saya kudeta tempat ini untuk menjadi tempat saya. Oke, malam ini kita bertemu dengan yang suka disarung pada waktu itu, pakai drum tapi disarung. Acara 5 menit tapi di dahar oge. Inilah Diki Hah? Heriawan. Ini Tong percayakan boga. Henteu kan ka aing jadi karek aher. Bang Diki, ini tempat kamu ya? Iya, kawan kreasi. Ini adalah Mang Saswi. Yang kalian kenal adalah Mang Saswi ini adalah yang suka ngocol, yang suka apapun itu. Kamu jorang banget dia ngocol. Jangan disebut di sini loh. Ini on air. Ya, ngocol itu apa? Ngocol. Ya, ngocol. You know, ngocol. Jadi kawan kreasi, terima kasih Mang Saswi sudah datang malam ini ke Ruang Kreasi Studio. Jadi Mang Saswi ini adalah Dik, kela. Urang ningali di sini, urang pakai kacamata hidungnya. Ka dieu lah kedek. Mane siga sarukan sia. Geus ya. Sia. Ieu gitu jambros. Dia sarukan geus kolot gitu jambrosan gitu. Mane ada Indianya. Udah di swab belum kamu? Datang ke sini? udah. Wah, jangan bawa penyakit lah. Indonesia. Sudah. Ya. Saya bawa masker. Ya. Nu leuwih kolot disarukan saha teh? Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Asa rehe. Ya kan? Ya. Bener sih ya. Padahal asal lila ya kita nggak ketemu ya. Ya, berapa belas tahun? Wah. Berapa belas tahun atau berapa puluh tahun sebenarnya? Hampir 10 lah. 10 ya? 10 lah. 10 pada saat itu terakhir kita ketemu pada saat masih ada kawan kreasi Depot Kreasi Seni Bandung. Nah, gitu. Yang disebut DKSB. Pada saat itu kan Mas Hari Rusli almarhum. Ya. Itu Mas Hari kan meninggalnya tahun 2004. 2004. Ya. Anggap aja dari 2004 lah. Ya. Kita nggak ketemu sampai 2021. Sebelum 2004 juga kita nggak ketemu. Memang kita sudah tidak ketemu. Anggap dari 2004 sampai sekarang itu berapa tahun, Mang? 2002 hiji. Sabaraha euy pangitukeun 17. Oh, 17. Masih belasan dong. Masih belasan dong. Belum sampai ini. Tapi kan sebelum 2004 juga saya nggak ketemu Iya. Bang Diki ya. Iya. Karena pada saat itu kan sebelumnya karena memang saya lagi mengerjakan sesuatu pada saat itu, Mang. Betul. Terus Jadi- apa yang kamu kerjakan? Kayak saya nu host nanti dirinya. Ya, ini hostnya yang mana ya? Ini Dua-duanya. netizen jangan-jangan Nah, sebetulnya gini, kawan kreasi, host yang sebenarnya adalah dia. Mana ini di sini simbol pura-pura host ini yang ada di depan saya ini nggak ada. Ini saya hanya pura-pura host, Mang. Oh, berarti
Barudak eta, barudak art, kuduna aya tulisannya pura-pura host. Pura-pura host, Mas. Iya, harusnya tuh ada ya. Iya. Nanti ada nanti ada di situ oh, coba biar lebih afdol aja sama pura-pura tamu. Nah, Oh, pura-pura host. Ini tumbler ya. Oh, lain mic. Pemajikan aing, ini pemajikan aing. Ya, ya, ya. Ini pemajikan aing nih. Ya, ya. Tah, ini di sini, ini saya di sini, Mas. Oh, Karena saya gitu. pura-pura host, karena host benerannya adalah kan Mang Saswi. Ini, lihat, Mang. Pura-pura tamu. Pura-pura tamu Mang Saswi, pura-pura tamu. Oh, gitu. Jadi tamu yang benerannya saya, host yang benerannya Mang Saswi. Jadi ini saya sebagai pura-pura host, Mang Saswi sebagai pura-pura tamu. Iya berarti aya cayan ya? Hah? Kosong eta mah. Iya, saya nama didinya geus Henteu kosong. aya ieu. Eueuh. Aya. Eueuh, kan aing nu bogana. Henteu coba. Mukana kumaha? Mukana kumaha? Mana muka? Gitu. Oh diputer. Set. Eueuh. Dia yang pura-pura host nggak tahu nih. Ini minuman herbal yang sangat berhasiat. Jeng 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 jeng. Lain lagu eta goblok. Lain lagu eta. Lain. Eta konten maneh. Lain konten aing. Kan aing pura-pura. Oh. Kan aing pura-pura. Hayang nyaho dia sebagai Amitabh Bachchan, ya. Iya teh, jadi ayeuna teh kieu, Mang. Ya. Didinya teh di mana? Sekarang lu di mana? Ya, kalau saya sih sekarang posisi udah di Betokau. Toka. Betokau teh naon atuh? Betawi anjing. Kawan kreasi, Ya. Betokau itu adalah bahasanya dia, Ya, bukan bahasa ya. saya. Kalau saya kan anak milenial. Ya. Kalau dia kan zaman jadul. Ya. Betokau itu adalah Betawi. Betawi. Betawi itu sama dengan Jakarta. Ya, betul. Sekarang sekarang Mang Saswi ini ada di Jakarta. Tapi yang pengen saya kenapa kok datang ke sini? Ini bukan jadwal saya syuting, Mang Saswi. Ya gitulah, karena kan walaupun saya lahir di Bandung ya, mencari waktu itu masih kecil di Bandung, lahir di Bandung, kumaha Bandung. Tapi pas ketika saya ada kesempatan untuk ke Jakarta, saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta karena saya tahu ada peribahasa yang mengatakan bersakit-sakit di Jakarta, diopname di Bandung. Jadinya saya ya Aduh. Nah, akhirnya saya ke Bandung. Nah, waktu pas saya ke Bandung tuh karena kenapa banyak orang lihat orang-orang yang di Jakarta tuh banyak orang Bandung ternyata. Bahkan di daerah saya di Bintaro itu banyak orang Bandung. Anjing sia aya deui, anjing sia aya deui. Di Bintaro. Orang Bandung. Saya kebetulan ada rumah di Bintaro itu. Nah, kenapa kamu kok bisa di Jakarta? Karena kalau di Jakarta saya suka dielulukan. No. Kalau di Bandung disia-siakan. Sia-siakan. Sia-sia aing kan aya laguna Iya, eta. betul. Tapi itu betul ya? Iya, nya. Kalau yang dielulukan itu kan di Jakarta. Ya. Kalau di sia Kalau di Bandung disia-sia. Iya. Oh iya. sia nying. Ya. Jadi gini Mang Saswi, buat kawan kreasi ini sebetulnya sih sudah lama karena kemarin kan kepatok sama PPKM nih. Betul. Jadi si ruang kreasi ini mencoba untuk mengikuti anjuran pemerintah, Mas. Betul. Kayak saya maaf nih, hampura nih. Iya, nih. iya. Saya mau nanya, PPKM itu apa? Dirinya asal nyebut PPKM apa itu artinya? Penitipan pemajikan. Teu apaleun. Penitipan pemajikan kami toh sama. Ya, men, teu apaleun. PPKM itu kayak SD. Singkatan. SD, SMP, SMA itu. Oh, iya bener. Ini itu PPKM. SD, SMP, SMA, Ah, itu PPKM. Iya, singkatan PPKM. Now, Itu singkatan. Siga SD, SMP, SMA. Itu PPKM teh. naon PPKM? Singkatan. PPKM teh itu singkatan. Naon? Iya, itu singkatan PPKM. Ya, siga SD, SMP, SMA, KUD, KUDA gitu.
Pepek. Kuda. Oh, kuda ya sama. Iya. Artinya, saya boleh ngomong ya. Oh iya, sok. Ya. Kawan kreasi. Zaman sekarang masa nggak boleh ngomong. Jadi gini kawan kreasi. Mang Sasu ini adalah anggap aja punten kalau saya bilang kalau Mang Sasu ini adalah apa ya? Mang Diki, punten ya. Bisa gentos kacamata tuh. Atuh dinu badminton wae ge sok aya kan pergantian net gitu kan. Tukeran mang. Geus ada tukeran nih aing. Nah, itu. Ieu ngeblur anu. Sekarang aing kacamata gaya ngeblur. Alhamdulillah. Yuswa dibilang. Di dia pas pakai kacamata itu lain. Ya. Barudak kreasi barudak kawan kreasi. Barudak lah. Barudak kreasi. Leuwih deukeut. Oke. Barudak kreasi. Ternyata dia bukan kacamata gaya. Ngeblur. Aing lieur. Tapi tidak naon, emang waktunya ya. Nanti waktunya kita untuk ngobrol. Betul. Maksud saya tuh. Gitu jadi kawan kreasi. Mang Saswi ini udah belasan tahun lah bisa dibilang dari tahun 2004. Jadi saya ketemu sama beliau ini, saya berteman sama beliau ini di saat ada namanya pada saat itu di Bandung itu ada tempatnya Kang Hari Rusli almarhum. Itu namanya DKSB. Depot Kreasi Seni Bandung. Itu tempat berkumpulnya teman-teman musisi ya Kak, ya Mang ya. Tempat berkumpulnya musisi. Jadi pada saat itu saya kebetulan bareng sama si Mang Saswi ini di tempat itu untuk membicarakan segala macam jenis berkesenian ya. Iya. Berkesenian itu adalah gitu karena tidak enggak pun karena besar atau kecilnya si Mas Hari itu memang banyak berkontribusi dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang ini. Betul. Apa yang Mang Sangat Saswi berpengaruh lakukan. ya. Iya, sangat berpengaruh sekali gitu sama apa yang sekarang kita kerjakan Mang Saswi dengan kemarin saya banyak ini gini Mang. Sebetulnya banyak banget yang pengen saya tanyain sama Mang Saswi, tapi biasanya gini kameramen gua kan Batman. Oh. Temannya Robin. Nah, dia teh kadang-kadang kalau udah 15 iklan. Oh, ada iklan? Oh, ke 1 jam teh cut. Kenapa? Ada yang mau lewat gitu? Ada yang mau lewat. Wah, hebat berarti program kamu ada yang ngebiayain. Hebat loh. Aku mah punya program nggak ada yang mau ngasih iklan, belum ada program. Hebat loh. Wah, selamat ya, selamat ya. Wah, daripada dapat bansos orang ini ada iklan bagus loh. Yang ngebiayain. Ya. Ayam meureun. Iya, yang ngebiayain gue juga. Oke. Yang ngebiayain. Oh iya, iklan lah. Jadi gini mah. Ruang kreasi ini bukan cuma sekedar kita ngobrol-ngobrol. Ya, janganlah. Bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol. Jadi ada beberapa program nih ruang kreasi ini. Nah, diantaranya buat kawan kreasi, program apa aja yang ada di ruang kreasi, kita lihat yang satu ini. Halo kawan kreasi, mereka dari Kuburan Ye. Saksikan kami di Stage on Air di Ruang Kreasi TV. Rocket Rocker, saksikan kami di Stage on Air Ruang Kreasi TV. Follow kami. Nah, Saksikan Stage on Air di Ruang Kreasi TV. Kamu tinduk gitu langsung keluar gambar aku ya dan kamu ya. Jadi maksudnya gini, ruang kreasi itu, Mang,
Jadi selain kita ngobrol dengan narasumber-narasumber yang lain sebagai musisi, Iya, betul. jadi kita menyediakan sarana untuk band-band indie, bukan band indie sebetulnya, yang iklan barusan itu adalah After Hits, Mak. After hit. After Band hits. Band sekarang. Band yang sesudah mengeluarkan hits, gitu. Iya, berarti zaman ayeuna ya. Iya, jadi kayak kemarin kan ada Naf Band tuh, ada Kuburan, ada Rocket Rockers gitu loh. Iya. Nah, jadi mungkin nanti saya juga pengen Bus Blues ini bermain di acara Stage on the Air-nya Ruang Kreasi TV. Nah, Kamu bikin show? Berarti kita mau di showing gitu ya? mau di-showing. Jadi buat kawan kreasi yang belum mengenal Mang Saswi, atau misalnya Mang Saswi pada saat itu tahun berapa ya ada Bus Blues itu? Bus Blues tuh 95 96. 95. Jadi untuk para kawan kreasi milenial sekarang mungkin nggak tahu kalau Mang Saswi itu dia dulu pernah punya boys band. Boys band ya? Saya bilang boys band. Oh, iya. Karena pada saat itu namanya Bus Blues. Ya. Bus Blues itu singkatan dari Budi Dalton, Ukun Keiichi, Ukun Keiichi ya, Keiichi, almarhum Keiichi, dia ya. Kuncara sebenarnya. Ukun Kuncara. Ngan hayang me siga Me orang keren. luar negeri teh Amerika Keiichi. Keiichi. Padahal Kuncara. Iya. Jadi B-nya itu Budi Dalton, U-nya itu Ukun, S-nya itu adalah Saswi. Yang katanya saya dengar-dengar kemarin dari Mang Budi. Katanya mau bakal rilis lagi nih Bus Blues nih. Dari Budi Darto atau Budi Dalton. Oh, Bos. Darto no sebenarnya Budi Darto. Budi bilang itu ayana begitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa, karena kemarin juga saya mendengar dari Kang Budi Dalton katanya ada beberapa bulan yang mendatang ini bakal mengeluarkan lagi kan singlenya si Bus Blues itu kan. Insya Allah. Ya mudah-mudahan. Ya doakan aja. Jadi itu butuh drummer gimana? Enggak, kalau drummer sih sebenarnya mau ada audisi. Jadi sebelum album itu mau dibikin audisi drummer Indonesia. Audisi drummer Indonesia. Audisi drummer Indonesia. Adi. Adi. Dan kalau bisa mah kita bikin setahunan. Anjing iraha rekaman anjing. Neangan drummer hungkul setahun anjing. Can gitaris. Can keyboard. Wah, kaburu bubar dia. Kaburu modal. Jadi mungkin kayak gini, kayak kemarin Mang Saswi. Ya. Saya mencoba untuk mengobrol dengan beberapa talent itu, saya mencoba ngobrol untuk berbagai berbahasa Sunda. Ya. Karena ya secara kita orang Bandung kan. Betul. Tapi ada beberapa komen dari netizen, Kang ngobrolnya Indonesia dong, biar gue juga bisa mengerti. Oh, berarti penonton dari Ruang Kreasi itu, kawan rekreasi itu banyaknya Betul, bukan cuma dari Jawa Barat. Ya, betul. Jadi dari mana-mana, bahkan dari Tokyo juga. Kang Herman yang di Tokyo siapa Kang Herman? Kemarin? Bahasa Jepang. Dewa Sentana. Dewa Sentana. Ada Dewa Sentana itu di mana? Jepang. Nama orang Di Jepang. Tokyo, Jepang. Dia orang Indonesia. Dewa Sentana itu Jepang. Aduh, kamu mah. Dia orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Cuma dia di Jepang. Lagi kerja. Dia mencoba untuk mencoba untuk mempublikasikan bahwa Ruang Kreasi ini adalah channel Indonesia. Dewa Sentana. Dewa Sentana. Arigato Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat. Beri tangan ya nama. Ini Puskesmas, klinik wae dan albusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih? Siapa Kang? Ngasih apa Kang? Ini istri mau ada sesuatu. Oh, Neng apa Neng? Nah, ini. Kamu punya istri? Wah, udah lama kayaknya kamu nggak pernah punya istri. Mangklis deh. Oh, ini istri kamu? Kayaknya. Hei. Tapi udah gini deh. Udah gini aja. Harusnya istri Neng, kamu. sini, Neng. Duduk Istri sini, kamu Neng. ketemu Enggak, ya dong di udah, sini udah dong. kita di tengah. Neng sini, Neng. Sini sebentar. Jangan-jangan. Sini dulu sebentar. Kalau jangan-jangan samakan. Samakan di gulaan. Sedia pasaran. Kan ayah lagu zaman Coba sini, barat. Neng. Coba duduk sini di tengah. Nah, Jiwa pembantunya kuat. Coba tolong. jadi waktu tahun itu tuh kamu potensinya besar. Tapi setelah dikawin sama Diki, kamu potensinya mengecil. Neng nggak ikutan. Kayaknya udah deh. Nah,
Tapi sebentar dulu. Tadi Neng datang ke sini ini ini apa? Oh, iya. Ini ini apa? teh Kang ada kiriman, kita dapat kiriman. Untuk jelasnya mah kayaknya mah Akang Herman yang bisa menerangkan. Neng mah cuman hanya menyerahkan saja. Bakso nih kayaknya. Oh, Sumpah ada enak, mie-nya. Kang, ini mah enak. Oh, oke. Kang Herman. Mana Kang Herman? Kang. Atuh nu ciga di TV eta nu ngan sorana hugul. Berikut adalah Nggak bakso. bisa. Bakso ini Sekarang saya kudu aya banget. Sok. oke. Ciga daeng sorana hugul. Coba. Hadiah ini dipersembahkan oleh bakso. Coba Akang siapa namanya? Mas Dinar nih. Mas Dinar. Dinar. Mas Dinar ini coba punten Mas Dinar kesini sebentar Mas Dinar. Ini masuk ke dinas ini. Iya. Mas Dinar. Bang Diki, ampura aja ya. Eh. Saacan aya ieu bakso ieu, saya ke zaman Bareto, tahun baru diskotiknya. Tah dia ya, bakso Semar. Nu buka bakso, beuting-beuting subuh-subuh. Nya ieu hungkul. Jam seberapa? Jam 11, jam 2, jam 3 ge masih buka keur itu mah. Coba bentar. Adinar. Masuk semua. Ya Adinar atau bakso Semar ya? Oh Adina, bakso Semar, Adinar teh. Oh, Adinar. Juga bakso orang Semar. disingkatan. Kalau ini teh apa gitu? Nah, kalau ini mie bakso spesial Ya, namanya. mie bakso spesial. spesial dari bakso Semar. Semar asli. Ya, Semar asli. Man, apal teu? Aya paribasa ngomong jiga kieu. Lamun maneh encan ngabakso Semar berarti maneh encan ka Bandung ah. Tah, eta geus pasti eta mah. Geus pasti. Kalau kamu belum pernah ke Bandung, berarti kamu belum pernah ke bakso Semar. Tibalik. Oh. Lamun kamu belum pernah ke bakso Semar berarti kamu belum pernah ke Bandung. Sarua wae. Lain beda. Sarua, ari cek saya mah sarua. Oh, Ini bakso Semar asli. asli. Pelopor, bakso urat dan tulang Tulang rusuk. rusuk. Nah, ini kudu dicatat. Rusuk kiri atau rusuk kanan? Bisa aya nu nanyakeun. Netizen mah sekarang mah jelimet ini. Iya. Hah? Dua-duanya? Dua-duanya. Punya cewek atau cowok? Kadang-kadang kan Ya kan? riut, Mang. Ngomong eta mah riut. Jol kerja di saat langsung kecatat ya bakso Semar. Dari mana kamu dapat nama bakso Semar? Coba terangin. Lu nanya. Bisi. Bocet tenggalak. Emang kan ini awal mulanya di berdirinya itu di Jalan Semar. Oh, nah Jalan itu. Semar, awal mulanya. Jalan Semar. Ya. Ya, akhirnya dibikinlah bakso Semar. Udah pernah nyobain? Sudah. Enak. Ini yang Oh, belum. Bro, lu nanya udah pernah nyobain apa belum? Ini yang Pernah. bawa. Lain. Nah, coba Mang tanyain. Di masa pandemi ini. Nah, itu yang saya mau tanyain. Iya, ini masih berjalan atau enggak, Kang? Kang Dinar ya? Kang Dinar masih berjalan apa? Online berarti ya? Nah, online atau Online. gimana? Online aja ya. Online. Online aja. Dibungkus berarti ya? Ya berarti kayak kemarin ada tukang tambal ban kan? Berarti, online. Dia kempes kan dipalastikan anjing anginna. Gitu. Online atuh. Ya, pasang di imah. Take away. Ya. Kayak gini ya berarti ya. Mm. Ada berapa sih di Bandung tuh? Kalau untuk Cabang. Cabangnya? cabangnya sih ada 10 tempat. Wow, banyak 10 sekali. 10 tempat ya. Enggak, soalnya gini, Kang. Akang Dinar di mana berarti? Ini posisi. di rumah ya. Enggak di Antapani memang. Bukan di Pemoyanan. Di rumahnya sah. Saya di rumahnya sah. Ini kan lagi ditanyain. Pak. Di Di Pemoyanan. Oh, ini di Pamoyanan. Masih hangat loh. Iya, Pamoyanan masih hangat loh. Berarti dari berang sudah di Poyan. Masih hangat loh. Bukan, Bagus Mang. sekali ini. Bang. Nama Oh, daerah, nama nama jalan daerah. itu Pamoyanan, Mang. Ya. Bukan berarti lu harus moyan tiap pagi, bukan Ya, gitu. saya penasaran Pamoyanan. Kang Diki katanya sambil nanti ngobrol sama Mang Saswi sambil makan bakso aja. Normal. Gue mikir gini, aing keur dahar rek nanya maneh. Kan lieur, Ya, Mang. mendingan dari lah. Set, geus kitu minum. Erek dahar atau erek ngobrol heula? Mendingan dari lah. Ya udah, Dahar oke, kan lu gitu. makan aja dulu. Geus Saya minum mau kan ngobrol sama. dudut, Ya oke, dudut. oke sekarang Sare. kayak gini. Lu makan dulu, saya ngobrol sama Adinar. Oke. Adinar ini si Oh. Pamoyanan itu udah lama, ada cabang Pamoyanan itu udah lama. Kalau untuk pusatnya sih di Jalan Ciamplas. Heeh. Nah, untuk Pemoyanan ini di cabang. Ya. Ya. Jadi memang yang spesialnya dari bakso Semar
apa dibanding bakso-bakso lain apa? Kalau ini kan spesialnya itu ya Karena ini betul nggak? Karena apa? Tadi pelopor bakso urat gitu. Iya. Jadi ya terima kasih Kang Dinar kalau sekarang acara ini Kang Dinar bisa datang ke sini gitu. Hah? Kak urang pernah bakso Semar. Oh gitu. Mas Tono, terima kasih bakso Semarnya sudah hadir di sini. Nanti tolong dibungkusin aja pas pulangnya. 5. Ya, hatur nuhun. Oke, gitu Kang Dinar. Mungkin tadi saya juga dapat titipan pesan, tadi dapat harewos bojong bahwa Kang Dinar itu pengen difoto sama Kang Saswi. Oh ya? Serius? Wah, Pengen difoto. kamu dapat mimpi ya? Kamera foto. Sini dong. Gue juga boleh ikut dong. Nah, foto dulu. Kamu mau di sini atau mau jaga warung? lagi kerja. Warung. Udah. Udah? Ya. Ada ongkos nggak? Abang, Si kasih, Pak. jual balik itu ongkos udah. Kang Dinar terima kasih sekali lagi. Serius nih? Kang Dinar. Gitu. Kawan kreasi, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan support dari Bakso Semar. Ya. Sambil ngobrol sama Kang Saswi. Mang Saswi, jadi ada beberapa pertanyaan mewakili netizen nih Kang Saswi. Yap. Jadi misalnya siapa sih yang ada di acara ini talk show? Ya. Acara ini talk show-nya Net TV itu si Mang Saswi itu siapa sih, kok kayaknya nggak familiar. Jadi Mang Saswi ini ada beberapa orang yang menganggap bahwa Mang Saswi ini adalah pencetus kreatif gitu loh. Audio visual. Gitu. Dan teater gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa Mang Saswi itu pada saat itu mungkin kawan kreasi juga pernah melihat bahwa Mang Saswi itu namanya Saswi Janarko itu dia gondrong dengan rambut lurusnya, dengan gondrongnya. Pada saat itu kalau nggak salah saya ngelihat Mang Saswi main di filmnya siapa? Petualangan Sherina. Nah, saya pengen mengulas Mang Saswi. Kebetulan saya ini Ruang Kreasi TV ini membangunkan macan-macan yang sedang tidur misalnya gitu. Kayak mungkin nanti minggu depan saya bakal membangunkan T5 nih. Oh, ya. Dengan saya memanggil Gordonnya. Ya. Ini T5 kemana aja? Saya membangunkan Riff nih dengan saya memanggil Iwan, ex-nya, basisnya Riff. Ya. Riff pada saat itu seperti apa? Nah sekarang saya pengen mendengar cerita dari Mang Saswi. Di Soal saat DKSB. soal DKSB, terus bagaimana menjadi ke Sherina, terus bagaimana Mang Saswi menjalani hidup Mang Saswi sebagai artis, yaitu pekerja seni, Ya. yang pada akhirnya Mang Saswi diajak sama Sule atau Sule diajak sama Mang Saswi di acara ini talk show Ya. Net TV. Ya. Coba ceritakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi punten ya, saya sambil makan. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ini panjang sekali. Iya, oke. Karena panjang sekali ini. Jadi tolonglah ya kalau misalkan di rumah lagi nonton ini, siapkan saja kopi, udut, dan cemilan. Saya itu ditemukan mungkin dan cita-cita saya mah bukan sebagai pelaku seni atau untuk entertainer. Ya cita-cita saya mah sebagai pilot pesawat tempur. Pilot maksudnya supirnya pesawat. Nya Ya. ngarana pilot mah supirna pesawat. Oke, nya. Supirna truk. Ya. Itu saya dulu emang cita-citanya untuk jadi tentara. Tentara entah itu dulu pesawat tempur, bukan komersil ya. Nah, di situ karena gagal, akhirnya saya ketemu lagi teman saya dan dia senior saya yang naon ya, nu ngampihan lah, lain ngampihan naon ya, bahasana milu ka dieu. Nah, gitulah akhirnya. Yang mengajak gitu ya. ya, Yang mengajak mengajak. ya. Akhirnya tuh karena cita-cita saya dulu, sampai dulu waktu saya jadi tentara itu kan tesnya kan panjang pisan. Sampai di pusat. Nah, di pusat itu dipulangin sampai ke Bandung lagi. Rek naon atuh? Da kabehanana untuk tahun itu tuh saya rek abus kuliah ge geus kaliwat. Itu di tahun berapa, Mak? 90. 90, oke. Rek kuliah kaliwat, rek ujian
seni rupa ITB kaliwat. Erek abus ka dia geus abus ka maksudnya kurikulum baru. Jadi nanaonan. Karena waktu itu kan ketika masuk sebuah tes akabri dulu, tesnya kan dari Jawa Barat baru masuk ke pusat. Itu lila pisan. Nah, dari situ setelah gagal baru saya ketemu sama teman saya, senior saya. Geus weh, mana mah milu ke Jakarta. Di tahun 90 ke Jakarta. Karena dia tuh ada program sebagai musik director Kedasih. Oke. Nah, itu sinetron. Wah, Ya. itu edan pisan. Kedasih. Itu tahun 80 mah edan lah. Berangkatlah saya untuk belajar. Belajar itu bukan apa? Saya mah pengen belajar bagaimana cara membuat skenario yang bagus. Skenario entah itu film, sinetron. Dah waktu itu lagi boomingnya sinetron. Film mah keur edek parem. Ya. Nah, ketika saya belajar dari situ, itu yang saya dikasih skenario itu skenario film. Bukan skenario sinetron. Dikasih contoh tuh, cara nyian film. Skenario itu apa? Sinetron dikasihnya tuh perempuan dalam pasungan. Tah ieu skenario mah siga kieu. Perempuan dalam pasungan, terus Cut Nyak-Din. Terus film-film besar yang dikasih tuh ke saya. Wah, siga kieu filmna teh. Skenarionya bentuknya saya mencoba bikin skenario. Ya. Dengan melihat dari Contoh-contoh itu. Waktu itu tuh saya mencoba bikin skenario kendala menggapai asa. Anjing, jangan pisan. Kendala menggapai asa. Ceritanya soal flashback. Ketika saya waktu itu bergaul sama teman-teman ketemu sama intinya mah boga lakona teh pelatih vokal grup. Peran utamanya. Pelatih vokal. Pelatih vokal grup siapa? Ya, ada. Pelatih vokal grup di Bandung. Iya, di Bandung. Sosok. Jadi dia ketemu cewek. Pokoknya ada satu contoh bahwa menjadi pelatih vokal grup itu pasti akan ketemu si ini ketemu nu ngarapisan bobogohan kayak gitu dan teman-temannya lainnya kayak gitu. Dari situ karena kan untuk membuat cerita itu harus ada mana mudah ke mana heula. Betul. Iya. Nah, baru berkembang bisa. Ya. Dari situ gue di situ baru berapa bulan lah saat kamu ngapain di situ mah kalau misalkan belum jadi Enggak, berarti tahun 90 berarti masih di DKSB dong. belum. Hah? Belum, saya kan baru lulus SMA waktu itu tuh. Oh, oke. Daftar akabri, langsung berangkat. Belum mengenal DKSB. Belum mengenal DKSB sebenarnya. Masih 90 berarti kan? Baru tahu DKSB. Tahu, Ya. cuman saya belum terjun ke dalamnya. Tahu DKSB pernah bikin pergelaran ini tahu. Nah, udah itu nggak sampai setahun lah. Tiba-tiba tuh selesai lah si program itu tuh. Saya sampai magang di sinetron itu, tahu bagaimana produksi sebuah sinetron dari situ. Jadi hanya nonton. Nah, pertama dititah ini dari orang musisi lah gitu. Gimana adegannya gitu, karena zaman dulu mah nyieun musik director, seorang musik director tuh ngelihat adegan. Ngelihat karakter dan sebagainya. Dia lihat karakternya jelema musiknya seperti apa. Barunya dibikin. Zaman dulu teh enggak iya nama karena kan industri kan pengen cepat. Jadi akhirnya musik sedih, musik gembira, stokeun we kayak tinggal editor nu masukeun mungkin. Kalau zaman dulu mah masih seperti itu. Selang udah berapa lama akhirnya saya magang di situ, akhirnya saya tahu produksi soal sinetron. Oke. Wah, pokoknya mah pertama kali syuting dan sebagainya jadi ekstra pernah di situ. Saya baru selesai produksinya itu habis saya balik ke Bandung. Tahun? Masih 90? Masih 90. Okay. Balik ke Bandung, masuk ke DKSP di bawah. Terus ulin kali ada pertunjukan. Waktu itu tuh off the record. Saya baru off the record. Nah, guys kali itu datang off the record itu waktu itu di adainnya di ASDI. Nama
STSI. Iya, STSI. Ganti deui ayeuna mah. Berubah deui. STSI. Hah? ISBI. ISBI ayeuna. Oke. Siga SMA jadi SMU lah. Ayeuna balik deh SMA. Iya. Jangan beakeun duit we. Oke. Nya atuh ngaganti plang teh emang tuh biaya. Nya lah. Meh aya program meh hungkul. Oke. Geus eta mah gimmick ya. Gimmick goro-goro lah ya. Nah, setelah itu baru saya datang ke sebuah pertunjukan Hari Rusli off the record di Asti itu. Ningali asik pisan euy. Masuk ke dalam, mana Erik? Saya langsung ke belakang panggung, backstage. Kan mereka DKSB itu yang saya kenal tuh kalau bermain bukan hanya main band hukulnya, tapi ada seni. Iya, ada teaternya. Iya, ada teaternya, seni gerak, seni suara mah geus pasti lah. Musik geus pasti. Ada visual dan sebagainya dikembangkan. Ya, audio visual dari awalnya di situ. Waktu itu belum terlalu video tuh. Iya, betul. Baru main soal bayangan, main bayangan. Naon karena teh itu tehnya. Ya belum sampai ke video dan sebagainya belum. Nah, jangan terlalu usum. Jadi masih pakai foto-foto. Betul. OHP. Slideshow. OHP gitu. Saya terus gak ngegambar dan sebagainya. Terus di belakang tuh anak-anak baru teh main gitu. Asal resep di backstage-nya nyieun bayangan gitu. Miluan kan orang gondrong gitu. Wah, milu aya. Akhirnya gabung lah di situ di DKSB. Nah, udah setelah pertunjukan itu selesai ngobrol naonannya gitu. Itu kan kalau di DKSB itu di Supratman 57 waktu itu tuh musisi ya. Banyaknya musisi. Pasti yang bergabung ke situ pasti pemain band Bandung mah pastilah. Nu Karolot dan sebagainya. Terus udah ketemu. Nah, aya naon? Karena alat-alat siga kieu. Aya kabeh tuh. Aya. Bahkan video aya. Nah, untuk buat kita bermain teater aya. Disadiakeun kabehna. Ya ninggalian we, ngobrol. Awalnya siga kitu. Sehari datang, seminggu teh sekali. Terus semakin intens, semakin lama tidur di situ. Karena memang Hari Rusli waktu itu membuat suatu kamar gede, siga barak tentara gitu. Pakai dipan. Dan itu tuh disediakan buat teman-teman itu. Kita yang tidur di situ. Padahal mah nu sare dia teh budak Bandung kabeh. Budak kamu cek aing mah balik we nya. Balik teh jadi balik teh isuk-isuk sare di dinya. Isuk-isuk balik engke sore datang deui. Amun teu kuliah heula anteureun. Seperti itu kehidupan DKSB. Apa yang diajarkan, apa yang didapatkan di DKSB? Apakah pernah diajarkan oleh Hari Rusli langsung? Ngajarkan, yuk main musik. Jadi kenapa saya bisa bilang gitu? Ternyata gimana kumaha urangna. Urang gabung kadinya set. Lamun teu kuat dengan kondisi seperti itu, keluar we. Lamun enjoy nya teruskeun. Seperti itu. Jadi dengan caranya beliau. Betul. Jadi beliau mah tidak pernah mengajarkan iya not balok teh siga kieu aya pendulna, aya tangkaina, aya banderaan. Enggak pernah mengajar. Tapi saya mendapat ilmu, saya selain mendapat ilmu juga mendapatkan ditah mikir heula memang. Iya. Pasti akan mendapat mikir, tapi relasi yang saya dapat. Betul. Berkembang itu dari tinu main teater, mainkeun bendera. Saya ketemu sama Putu Wijaya, ketemu sama almarhum Sena Utoyo, almarhum Didi Petet, produser Pak Parwes, lalu pemain band Bandung yang gitarolis, Yuke Semeru, Renu Jayusman itu di Bandung, Triawan Munaf itu tuh di Bandung, ya di DKSB itu saya ketemu. Dan akhirnya ya gimana kita, ya, maksudnya itu gimana ya iya ternyata betulan. Nah gimana kita ngikutinnya? Dek cicing wae hanya enggak angguk atau berjalan terus. Nah, loncat dari situ udah berapa tahun tuh di situ berarti? 15 tahun saya tidur di situ. 15 tahun. 15 tahun kalau saya hitung 15 tahun itu sampai tahun berapa? 2000
2000. Gak usah ngomongin 2000. Tahun 1900 Kang Saswi ini pernah ikut di Sherina. Itu kayak gimana? Nah, Ceritanya dari kayak situ juga? Jadi setelah di DKSB berbagai macam diolah, terus saya akhirnya bisa menyutradarai ataupun membentuk sebuah pertunjukan dan sebagainya di situ. Nah, 98 itu ada kejadian moneter teh kan. Betul. Wah, Trisakti dan lain-lain lah ya. Dan ketika kejadian Trisakti itu saya lagi pertunjukan sama DKSB sama Mas Hari itu di Jakarta. Kenapa saya tahu ada keributan di Trisakti itu? Pas lagi main-mainnya Munti sama di Blok M ada sebuah kafe. Nawan nggak ada kode lah. Ada kafe lagi main, tiba-tiba ada pengunjung datang, terus ke panggung ngomong, tolong yang punya wewenang yang ke pemerintah dan sebagainya, itu ada penembakan dan sebagainya di Trisakti. Iya. Itu di saat lagi showtime. Lagi show, lagi main di kafe, sebuah kafe lah bukan. Ayah naon ya, balik lah. Selesai situ pulang. Tapi show-nya Selesai. Karena kan lumayan Blok M ujung di Senayan. Senayan. Di Beladi itu deket ke Trisakti mah jauh. Nah, itu udah selesai, belum sampai ke daerah non MPR belum, masih kan tembak-tembakannya di Trisakti. Kita pulang semuanya. Pulang, guys. Baru besok lihat berita. Wow, ayah gitu. Nah, di situ tiba-tiba ujung-ujung suddenly ya. Saya buka ide untuk merekam. Karena kan udah main audio visual kan. Main video. Saya ngerekam kan ada studio lah saya bikin di Sepratan itu video-video TRA. Saya ngerekam beberapa TV berita, saya rekam semuanya. Karena yang terjadi itu kericuhan ya. Sebelum kericuhan dari soal tembakan Trisakti, terus ada video, terus akhirnya sampai kenapa terjadi protes dari demo. Itu saya punya rekaman, mudah-mudahan nggak hilang dan sebagainya. Itu masih ada soal kenaikan BBM. Itu awalnya. Awal dari situ kenaikan BBM, terus tiba-tiba dulu waktu itu Bapak Soeharto masih jadi presiden, berangkat setelah kenaikan BBM, masih ribut, kenaikan Bapak Soeharto berangkat, ada videonya. Beliau berangkat, terjadi, nggak tahu kemana, lagi tugas dia. Ngomongnya tugas. Set berangkat, terjadi kerusuhan. Itu lucu kalau buat saya sekarang ya. Dan saya bikin, karena Mas Hari pernah bikin lagu Baratayuda. Kayak diukur sangat cocok lagu Mas Hari. Padahal beliau tuh dia bikin tuh tahun kalau nggak salah ya 75 pokoknya tahun 70-an, 78 itu. Dia bikin Baratayuda di aransemen ulang dan itu sangat cocok. Jadi backgroundnya lagu itu gambar itu kejadian. Saya bikin ya, kalau misalkan kawan kreasi lihat ada di YouTube, betul salah menawan 98 lah YouTube namanya gitu, 98 98 apalah gitu ya. Ada yang 98 anggaplah. Ada yang upload lah. Itu lagunya itu dari Baratayuda. Itu yang aransemen Mang Saswi? Bukan. Musiknya mah sudah jadi karena memang waktu almarhum Mas Hari. Iya, Mas Hari dan Bang Api waktu itu. Karena memang kita lagi bikin untuk lagu-lagu Mas Hari yang zaman dulu dan yang sekarang dibikin VCD. Acan DVD. Iya, masih VCD. Jadi waktu itu bikin rekaman untuk VCD. Nah, jadi lagu-lagunya tuh masih masuk dan dimasukin gambar sama lagunya tuh cocok bisa. Baratayuda. Sampai akhirnya tuh bodornya tuh ketika saya bikin editing gitu tuh si Mas Hari resep. Dan karena Mas Hari itu ya orangnya vokal lah ya waktu zaman dulu tuh. Jadi diundang sama kampus mana. Nah, dia orasi untuk itu tuh, sebelum orasi dia tunjukkan video itu. Yang lu bikin? Iya. Ya. Video lagu dia
sama kegambaran kerusuhan sampai ke hancur ke aduruk dan sebagainya. Itu dia bawa dan ternyata Nubadornya waktu itu kejadian itu tuh video itu tuh sampai Reanu hayang pengen Mas Ari mah nggak jual, ya udah dibanyakin, kita bikin banyakin ya kalau mau ngasih mah duit mah tenan naon. Nah hadiahnya yang saya no dibelikan video player anu kandel teh VHS ya can cuma itu digital VHS pada saat itu boga eta teh beunghar pisan resep pisan itu zaman Betamax nonton BBGC dan itu iya nah itu VHS dibelikan nah yuk kayak nu mere yuk dikopikeun akhirnya dibeliin sama Mas Ari itu yuk belikan video dan akhirnya dibikin lah itu Barata Yuda sampai Jangan Menangis Indonesia. Saya bikin Jangan Menangis Indonesia tuh setelah kerusuhan itu. Muka duruk lah, mau ayam mayat diangkut lah terus dikubur. Itu saya bikin video. Jadi satu kejadian tragedi 98. Eta yang saya masih ingat. Nah, balik lagi kenapa? Saya bisa masuk ke Serina. Tapi saya masih ngedit ngedit. Saya kalau ngedit kan teka luar studio, teka luar kamar. Hese, orang kayak ngudut barang wae hese. Berarti belah dinya nyambung ke Serina kan? Oh, nya. Di situ. Nyambung ke Serina. Karena saya masih ingat banget. Dari paling ngedit itu kan? Masuk ke Serina. Nah, kawan kreasi, sebelum Mang Saswi menceritakan bagaimana dia masuk ke filmnya Serina, kita lihat tonton yang satu ini. Bandung, untuk para musisi, Bandung adalah harapan. Suasananya membuat kita untuk tidak bisa berhenti berpikir, berinovasi, bahkan untuk menciptakan suatu karya. Karya yang terbaik adalah kejujuran, karena kejujuran adalah jalan menuju kesuksesan. Mari kita jalani bersama saat kesuksesan itu datang. Bersiaplah dengan sejumlah wawasan. Saya yakin harapan besar tersimpan dalam diri mereka. Seiring waktu, sebuah karya akan datang silih berganti. Regenerasi, rekreasi. Buat kalian musisi independen, kalau kalian punya keberanian dan kalian mempunyai karya lagu untuk bermain di acara kita, acara rekreasi, kami tunggu.